Baik, sekarang kita akan lanjutkan ke pembahasan soal nomor 6. Di sini soalnya adalah diketahui segitiga ABC, siku-siku di B. Nah, kita ilustrasikan gambar segitiga siku-sikunya. Karena siku-siku di B, maka sudut siku-siku ini diberi nama B, maka sudut yang lainnya adalah sisi A dan C. Di sini diketahui sin A adalah 1/5 akar 5. Atau bisa kita tulis juga agar lebih sederhana pecahannya, bisa ditulis sin A adalah akar 5/5. Nah, maka di sini kan kita tahu bahwa sin itu adalah perbandingan sisi depan dibandingkan dengan sisi miring. Maka kita di sini bisa cek dilihat dari sudut A. Nah, sin A dilihat dari sudut A ya. Sisi depannya adalah sisi BC. Panjangnya akar 5 berarti. Dan sisi miringnya panjangnya 5 dan merupakan sisi AC. Pertanyaan pada soal adalah ditanyakan tan C. Maka kita cek di sudut C ya. Di sini kita punya sisi depan A dan sisi miring dari sudut A, maka ada satu sisi yang belum diketahui, yaitu sisi samping A yang merupakan AB. Namun jika dilihat dari sudut C, yang belum diketahuinya ini adalah sisi depan. Maka kita perlu mencari sisi depan dari C, yaitu sisi AB. Mencari sisi AB di sini bisa menggunakan Pitagoras ya. AB adalah akar dari sisi miring kuadrat dikurangi sisi yang lain dikuadratkan. Nah, maka AB adalah akar dari sisi miringnya AC kuadrat adalah 5 kuadrat dikurangi sisi yang lainnya yaitu BC kuadrat akar 5 kuadrat. Maka hasilnya menjadi akar 25, 5 pangkat 2 dikurangi 5 dari akar 5 pangkat 2. 25 dikurangi 5 adalah akar 20. Akar 20-nya bisa disederhanakan menjadi akar 4 dikali 5, maka AB adalah 2 akar 5. Nah, sudah diketahui panjang sisi AB adalah 2 akar 5, maka di sini kita sudah bisa menentukan nilai tan C, karena semua sisinya sudah diketahui panjangnya. Maka tan C sama dengan perbandingan dari sisi depan dibandingkan dengan sisi samping. Maka tan C adalah sisi depan C adalah panjang AB dan sisi samping dari sudut C adalah panjang BC. Maka tan C adalah AB-nya adalah 2 akar 5 dibagi sisi BC-nya akar 5. Nah, ini bisa dibagikan ya. 2 akar 5 dibagi akar 5. Nah, akar 5-nya habis dibagi. Sisanya berarti tinggal 2 ya. Nah, maka nilai dari tan C adalah 2. Baik, berikutnya ke soal nomor 7. Di sini pertanyaannya adalah tentukan nilai sin 60 derajat dikali tan 60 derajat dikurangi cos 45 derajat dikali sin 45 derajat sama dengan titik. Nah, mari kita jawab. Tentu sudah diketahui kan tadi ya nilai sin cos tan di tabel trigonometri sudut istimewa. Kita cek lagi tabelnya. Nilai sin 60 derajat adalah 1/2 akar 3. Nah, tan 60 derajat adalah akar 3 dikurangi nilai cos 45 derajat adalah setengah akar 2 dikali sin 45 derajat juga setengah akar 2. Nah, di sini kita kalikan aja akar 3-nya bisa dikali dengan akar 3 ya. Jadi setengah dikali akar 3 kali akar 3 adalah 3. Nah, ini akar 3-nya sama akar 3 sejenis, maka hasilnya bisa menjadi 3. Dikurangi setengah akar 2 dikali setengah akar 2. Maka setengah dikali setengah dulu.
Kemudian akar 2 dikali akar 2. Setengah dikali setengah jadinya 1/4. Setengah kali setengahnya dikaliin jadi 1/4. Akar 2 kali akar 2-nya 2. Maka tinggal kita kalikan saja. Setengah kali 3 jadi 3/2. 1/4 kali 2 jadi 2/4. 3/2 dikurangi 2/4-nya diperkecil aja jadi 1/2. Penyebut sudah sama bisa dikurangi jadi 2/2. Hasilnya adalah 1. Dilanjutkan ke soal berikutnya. Soal nomor 8, pertanyaannya adalah sin kuadrat 30 derajat dikurangi cos kuadrat 30 derajat ditambah 2 sin 45 derajat. Sin 45 derajat per cos kuadrat 30 derajat min 2. Nah, ini tentu semua nilai-nilainya ini bisa ditemukan di tabel trigonometri sudut istimewa. Apabila ada pangkat 2-nya, kita tinggal pangkat 2-kan aja. Seperti sin pangkat 2 30 derajat, berarti sin 30 kan setengah. Ya udah jadi setengah pangkat 2. Cos kuadrat 30 derajat jadinya cos 30 kan 1/2 akar 3, tinggal jadi 1/2 akar 3 pangkat 2. Ditambah 2 dikali sin 45-nya setengah akar 2 dikali sin 45 lagi setengah akar 2. Dibagi, nah ini cos 30 derajat adalah setengah akar 3 karena ada pangkat 2-nya dipangkatin 2, dikurangi 2. Maka sama dengan setengah pangkat 2 hasilnya adalah 1/4 dikurangi setengah akar 3 pangkat 2 menjadi 1/3 dikali 3 masing-masing dipangkatin 2 ditambah 2 dikali setengah akar 2 kali setengah akar 2 hasilnya 1/4 dikali 2 per 4-nya ditulis lagi yang ada di penyebut. 4 dikali setengah akar 3 dipangkatin 2 menjadi 1/4 dikali 3. Nah, setengah pangkatin 2, akar 3 dipangkatin 2 gitu ya, dikurangi 2. Tulis lagi 1/4, dioperasikan dulu. 1/4 dikali 3 menjadi 3/4. Ditambah kita operasikan lagi 2 dikali 1/4 dikali 2. Berarti menjadi 4/4. Nah, ini enak untuk menghitungnya karena penyebutnya udah sama. Yang bawah penyebut di sini 4-nya bisa kita coret ya. 4 dikali 1/4 maka 4-nya habis dibagi oleh 4. 3 dikali 1 3 dikurangi 2 sama dengan, nah yang atas itu kan penyebut udah sama, jadi kita bisa langsung operasikan saja pembilangnya. 1 dikurangi 3 hasilnya adalah negatif 2 ya. Nah, nanti negatif 2-nya ditambahin dengan 4, maka hasilnya adalah 2/4 dibagi 3 dikurangi 1 maka 2/4 dibagi 1 jelas adalah 2/4. Diperkecil aja menjadi 1/2. Selesai. Nah, baik, kita lanjut ke soal nomor 9. Di sini diketahui ada sebuah segitiga ABC yang siku-siku di A. Kita ilustrasikan dulu segitiga siku-sikunya. Karena siku-siku di A, maka sudut siku-siku ini diberi nama A, sudut yang lainnya B dan C. Diketahui juga sudut B adalah 60 derajat jika sisi AB 6 cm, maka nilai cos C adalah, nah untuk menentukan nilai cos C ini sebenarnya ada 2 cara ya. Nah, mari kita menggunakan konsep trigonometri pada sudut istimewa dulu. Nanti menggunakan cara yang lebih simpel. Jadi di sini akan menjelaskan 2 cara. Kita ke cara pertama dulu. Cara pertama berarti di sini kan hanya diketahui satu sisi ya, yaitu sisi AB. Sementara cos C itu adalah perbandingan sisi samping dan sisi miring. Nah, sisi samping dan sisi miringnya tentu belum diketahui. Karena dilihat dari sudut C, sisi sampingnya adalah AC dan sisi miringnya adalah BC. Dua-duanya itu belum ada panjang sisinya, belum diketahui panjang sisinya. Maka harus dicari dulu AC-nya berapa, BC-nya juga
berapa. Nah, kita cari satu persatu. Pertama, kita akan mencari sisi AC. Mencari sisi AC, di sini kita bisa menggunakan perbandingan tan dari sudut 60 derajat. Karena tan itu perbandingan depan dan samping ya. Depannya adalah AC dan sampingnya sudah diketahui. Samping 60 derajat adalah 6. Nah, jadi tinggal tan 60 derajat dikali 6 aja pindah ruas sama dengan AC. Tan 60 derajat itu nilainya adalah akar 3 ya. Terus akar 3 dikali 6 sama dengan AC. Maka panjang sisi AC adalah akar 3 kali 6, yaitu 6 akar 3. Nah, panjang sisi AC akhirnya sudah diketahui, yaitu 6 akar 3. Sekarang kita tinggal mencari panjang sisi miring, yaitu BC. Mencari panjang sisi BC kita bisa menggunakan cos dari 60 derajat. Karena sisi samping diketahui, sisi miring yang ditanyakan. Nah, cos 60 derajat dari sudut 60 derajat, kita punya sisi samping yang nilainya sudah diketahui yaitu 6, dan sisi miring yang akan kita cari yaitu sisi BC. Nah, karena BC-nya ada di bawah, kita tinggal tukar aja posisinya sama cos 60 derajat agar lebih mudah menghitung. Jadi 6 dibagi cos 60 derajat. Maka BC sama dengan 6 dibagi cos 60 adalah 1/2. Setengah ya. Maka BC adalah 6 dibagi setengah. 6 dibagi setengah yaitu 12. Berarti kan sudah ada tuh nilai AC sama BC-nya. Kita jadi bisa sekarang nih menentukan nilai dari cos C, karena AC dan BC-nya sudah diketahui. Cos C itu perbandingan dari sisi AC dibandingkan dengan sisi BC, sisi samping dibanding dengan sisi miring. Berarti di sini 6 akar 3, AC-nya dibagi BC-nya 12. Nah, bisa kita sederhanakan aja 6 dan 12-nya ya, diperkecil sama-sama dibagi 6 jadi setengah atau 1/2. Sehingga hasil dari cos C adalah setengah akar 3. Begitu. Nah, sekarang kita akan mencoba cara yang lain nih, cara kedua. Nah, cara kedua kita ilustrasikan lagi segitiga siku-siku ABC yang siku-sikunya di A dan sudut B 60 derajat, sisanya berarti sudut C, sisi AB 6 cm. Nah, ini sisi AB-nya bisa tidak kita pakai ya. Kita bisa menggunakan ukuran besar sudut sebuah segitiga yang jumlah keseluruhan dari sebuah segitiga itu besar sudutnya adalah 180 derajat. Nah, apabila di sini kita sudah tahu salah satu sudutnya, dua malah ya. Kita sudah tahu beberapa sudutnya, yaitu sudut 60 derajat dan juga sudut siku-siku di A yang besarnya merupakan 90 derajat. Maka mencari sudut C ini, itu artinya sudut keseluruhan yaitu 180 derajat sudut segitiga dikurangi 60 derajat dikurangi 90 derajat. Maka sudut C sama dengan 180 dikurangi 60 dikurangi 90 adalah 30 derajat. Nah, sudut C itu akhirnya sudah diketahui deh menggunakan ukuran besar sudut satu buah segitiga. Nah, dari sudut C yang besarnya 30 derajat, kita bisa menentukan nilai cos C menggunakan perbandingan trigonometri pada sudut istimewa. Karena 30 derajat itu merupakan sudut istimewa. Cos C adalah cos 30 derajat. Maka, cos 30 derajat adalah, mari kita cek lagi sama-sama tabelnya, yaitu setengah akar 3. Nah, seperti itu, ada dua cara. Sama kan hasilnya, sama-sama bernilai setengah akar 3 cos C-nya. Nah, oke, pembahasan soal berikutnya. Sekarang ke soal nomor 10. Pada gambar di samping, nilai P adalah, nah di sini diketahui dua buah segitiga siku-siku yang saling bertumpukan ya. Ada segitiga siku-siku di atas dan juga siku-siku di bawah. Karena ini siku-siku gitu ya, yang ada tanda siku-sikunya ini merupakan siku-siku,
Berarti garis yang ada di tengah ini merupakan sisi miring. Nah, karena sisi miring itu adalah sisi yang terletak di depannya siku-siku kan. Nah, berarti garisnya itu sisi miring. Untuk mencari sisi P ini, di sini kita cuma tahu satu sisi, yaitu 2 akar 5 yang ada di segitiga yang merupakan ada panjang sisi P-nya. Sementara tidak ada sudut yang lain yang diketahui. Maka dari itu, kita butuh satu sisi yang harus dicari dulu, yaitu sisi miring. Untuk mencari sisi miring di sini, karena ada satu sudut yang diketahui dan juga satu sisi yang diketahui, kita bisa menggunakan perbandingan trigonometri pada sudut istimewa, karena sudutnya istimewa, yaitu 30 derajat. Kita cari dulu sisi miringnya dari segitiga siku-siku yang di bawah. Nah, menggunakan bantuan sudut 30 derajat dan panjang sisi samping yang dilihat tadi 30 derajat, berarti 6 itu adalah panjang sisi samping ya. Berarti menggunakan cos 30 derajat yang merupakan perbandingan samping per miring. Sisi sampingnya diketahui 6 dan sisi miringnya yang akan kita cari. Nah, maka kita tukerin aja cos dan sisi miringnya, karena sisi miringnya ada di bawah, menjadi 6 per cos 30 derajat, maka sisi miringnya adalah 6 dibagi cos 30 derajat adalah setengah akar 3. Maka kita langsung hitung aja, operasikan 6 dibagi 12-nya, 6 dibagi setengahnya, yaitu menjadi 12 akar 3. Kita rasionalkan, kali sekawannya akar 3 per akar 3. Maka hasilnya adalah 12 akar 3 dibagi 3. Nah, 12-nya bisa dibagi 3 ya. 12 dibagi 3 adalah 4. Jadi 4 akar 3. Nah, sisi miring ini akhirnya udah ketemu deh. Panjangnya 4 akar 3. Maka untuk mencari sisi P ini, sisi P berarti sudah memperoleh dua sisi yang diketahui di antara segitiga siku-siku yang ada di atas, yang ada panjang sisi P-nya. Maka untuk mencari nilai dari P, kita bisa menggunakan Pitagoras. P sama dengan akar dari, nah panjang sisi miring dikuadratkan, miringnya 4 akar 3, berarti 4 akar 3 kuadrat, dikurangi panjang sisi yang lain dikuadratkan, berarti dikurangi 2 akar 5 dikuadratkan. Maka P sama dengan akar, nah 4 akar 3 dikuadratkan, berarti 4 pangkat 2, 16, akar 3 pangkat 2 dikali 3. Dikurangi 2 pangkat 2 itu adalah 4, dikali akar 5 pangkat 2 adalah 5. Maka P sama dengan akar dari 16 dikali 3 adalah 48, dikurangi 4 kali 5, 20. P sama dengan akar dari 28, dan P sama dengan disederhanakan ya, 28-nya menjadi akar dari 4 kali 7, dan P sama dengan 2 akar 7. Sekian deh. Nah, itu adalah panjang sisi P.